Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Jumpa lagi sama Satsi. Kali ini Satsi mau membahas tentang kenapa perempuan harus bekerja. Ini sebagian dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman-teman Satsi ya. Kenapa perempuan-perempuan itu harus bekerja di dalam rumah tangga. Alasan pertama, kita mulai aja ya. Menambah pemasukan pendapatan keluarga. Karena kalau kamu bekerja, otomatis gaji itu yang ada di keluarga, di salah satu rumah tangga, tidak hanya gaji suamimu, melainkan gaji kamu juga. Jadi kan menambah pendapatan. Jadi dua gaji di dalam rumah tangga, gaji suamimu dan gaji kamu. Dari situ kamu akan menambah pendapatan di dalam rumah tangga, di dalam keluargamu, menambah satu lagi gaji. Jadi alasan pertama, menambah pemasukan pendapatan keluarga. Alasan kedua, jaga-jaga kalau suami kenapa-kenapa. Ini menurut pengalaman teman Satsi. Jadi dia sudah bahagia, hidup berkecukupan ya, bisa punya tas Louis Vuitton, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa kesana kemari, punya uang jutaan, miliaran. Tetapi suatu hari suaminya teman Satsi ini kena stroke. Dia kena stroke, jadi dia nggak bisa kerja lagi karena dia kena stroke. Jadi statusnya kalau di Jerman ini Arbeitsunfähig ya, tidak bisa bekerja. Lalu bagaimana dengan dia? Otomatis pendapatan keluarga berkurang dan dia pun tidak bisa lagi berfoya-foya. Jadi hidupnya harus ngirit, harus hemat-hemat ya. Belanja pun yang tadinya makanan serba enak, sekarang harus makanan yang tidak bermerek. Jadi barang-barang pun, baju-baju tidak bisa beli lagi yang bermerek karena tidak ada pemasukan lagi. Pemasukannya berkurang sedikit. Ada pemasukan tapi sedikit karena suaminya kena stroke dan dia tidak bekerja. Inilah alasan kenapa kamu harus bekerja. Terus lagi alasan yang lain lagi, suaminya teman Satsi yang lainnya, dia selingkuh. Dia punya selingkuhan. Jadi otomatis pendapatan dia itu berkurang karena dia harus membiayai selingkuhannya ini. Dan ternyata selingkuhannya ini punya anak. Jadi suaminya sudah selingkuh, membiayai selingkuhannya atau istri kedua, terus membiayai anaknya dari selingkuhan itu, anak suaminya dan selingkuhannya. Otomatis pendapatan mereka di keluarga berkurang. Jadi teman Satsi ini harus ngirit-ngirit ya, karena dia sendiri tidak bekerja. Jadi dia harus dari gaji suaminya itu harus membayar selingkuhannya, anaknya, anak dari selingkuhannya, dan dia juga suaminya. Jadi untuk membiayai 5 orang ya, 5 orang dari gaji itu. Itu kalau anaknya satu, kalau anaknya banyak mungkin membiayai 10 orang ya dengan satu sumber. Itulah kenapa perempuan harus bekerja. Terus alasan ketiga, untuk membahagiakan diri sendiri dan anak. Jadi dengan kalau kamu bekerja ini, kamu bisa pergi ke misalnya dari gajimu sendiri, kamu bisa ke spa. Kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri ya. Bisa bertemu teman-temanmu, bisa ke kafe dengan teman-temanmu, nongkrong, hangout, karena uang lebih ini, uang dari gajimu. Terus misalnya anakmu ulang tahun, kamu bisa beli barang-barang mahal, karena misalnya gaji suamimu ini untuk membayar kebutuhan rumah tangga, sandang pangan papan ya, dan gajimu ini uang lebih. Jadi kamu bisa merayakan party untuk anakmu ulang tahun, atau ulang tahunmu mungkin. Kamu bisa belikan kado-kado mahal, mainan yang terkini, mainan yang lagi in untuk anakmu atau anak-anakmu ya, dengan gajimu sendiri. Jadi kamu alasan ketiga bisa membahagiakan kamu dan anakmu. Mungkin gajimu lebih, bisa membahagiakan suamimu juga, itu lebih bagus. Alasan keempat,
kamu bisa membantu orang lain dan keluarga besarmu. Misalnya ini nggak kita harapkan ya, temanmu kena kecelakaan musibah atau jatuh miskin ya, atau butuh uang. Kamu bisa membantu temanmu yang kesusahan. Atau jangankan temanmu, orang lain yang kamu nggak kenal, kamu bisa sumbangan, kamu bisa nyumbang masjid, bisa nyumbang gereja, karena kamu ada uang lebih. Kamu bisa membantu keluarga besarmu, bisa membantu mungkin om, tante, ponakan-ponakan ya. Kamu bisa membantu keluarga besar dan orang-orang lain yang membutuhkan bantuan. Kalau kamu bekerja, itu alasan keempat. Bisa membantu orang tuamu. Nggak cuma orang tua pasti ya. Bantu orang tua, keluarga besar, dan orang-orang yang membutuhkan dengan uang lebih kalau kamu bekerja. Alasan kelima, kamu bisa shopping, jalan-jalan, traveling, beli kebutuhan luksus. Kamu bisa beli tas Louis Vuitton dari uangmu sendiri, dari gajimu sendiri. Kamu nggak usah minta-minta, tapi itu dari hasil keringatmu sendiri. Kamu bisa membeli barang-barang mewah yang memang sudah kamu impikan. Misalnya, kamu bisa membeli yacht dari hasil uang kamu bekerja keras ya, dari hasil keringatmu sendiri. Itu suatu kebanggaan juga. Terus kamu bisa traveling, kamu bisa ke luar negeri, kamu bisa entahlah, mungkin kamu memang pengen ke Pulau Karibik atau ke Meksiko, atau mungkin kamu pengen jalan-jalan ke Brazil atau ke Maldives ya, Maldiven, atau pokoknya kamu bisa ke tempat-tempat eksotis, jalan-jalan ke luar negeri di mana yang kamu inginkan selama ini dari hasil bekerjamu, dari gajimu ya, karena itu uang lebih. Jadi kamu bisa shopping, jalan-jalan, traveling, dan beli kebutuhan luksus. Mungkin kamu dari gajimu bisa membeli Lamborghini ya, who knows. Terus sekarang alasan terakhir, alasan keenam. Ini catatan saksi yang saksi ringkas dari pengalaman-pengalaman dan juga lihat orang lain. Dari hasil uang lebihnya ini untuk apa sih? Dari survei juga orang-orang lain ya. Jadi sumber saksi orang-orang lain, teman-teman yang saksi ringkas. Alasan terakhir, alasan keenam, untuk tabungan di hari tua. Jadi kamu bisa mempunyai uang di saat kamu tua, saat kamu pensiun, kamu tidak khawatir lagi. Kamu punya uang, kamu punya tabungan, kamu tidak perlu mengandalkan anak-anakmu lagi. Nanti kalau aku sudah tua, anakku kirim uang. Tidak. Kalau kamu bekerja, kamu punya uang, kamu tabung uangmu, kamu tidak akan bergantung siapa-siapa lagi. Karena kamu punya tabungan. Dari uang tabunganmu itu, kamu bisa menikmati hari tuamu, bisa menikmati pensiun, masa pensiunmu. Kamu tidak usah bekerja lagi, dan tidak menyusahkan anak cucu, tidak minta kiriman uang siapapun. Kamu bisa mandiri dan bisa mendapatkan keuangan dari tabunganmu itu. Kamu tidak usah bekerja lagi, tidak usah nyapu ngepel, kerja di rumah orang, melainkan semuanya dari hasil jerih payahmu selama kamu bekerja. Kamu punya tabungan, ya. Itu salah satu keuntungan kalau kamu bekerja. Jadi tadi ada 6 keuntungannya. Saksi ringkas lagi, saksi ulang. 1. Menambah pemasukan pendapatan keluarga. 2. Jaga-jaga kalau suami kenapa-kenapa. 3. Membahagiakan diri sendiri dan anak-anak. 4. Membantu orang lain dan keluarga besar. 5. Bisa shopping, jalan-jalan, traveling, dan beli kebutuhan luksus. Dan 6. Untuk tabunganmu di hari tua. Itulah kenapa kita perempuan harus bekerja, tidak mengandalkan suami, tidak mengandalkan laki-laki, ya. Jadi kita kuat, kita punya pemasukan sendiri, punya uang sendiri ya, punya pegangan sendiri, tidak bergantung siapapun melainkan kuat. Oke, segitu aja info dari saksi. Hari ini saksi dan jadi heksa ya, jadi witch, jadi penyihir. Karena penyihir, witch, heksa itu mandiri ya, menghasilkan uang sendiri
nggak menyihir. Nine, just a joke. Satsi pengen aja dan jadi witch, jadi heksa, jadi penyihir. Oke, semoga bermanfaat informasi dari Satsi. Kalau suka like, jangan lupa like. Subscribe TKW di Jerman. Sampai ketemu lagi di video-video Satsi selanjutnya ya. Dadah, makasih banyak udah nonton. Dadah.